Nah, saudaraku, memasuki tanggal 15 September ya, 15 September beberapa hari yang lalu, secara penanggalan Ibrani ya, itu kita sudah masuk di tahun yang baru, yaitu tahun pintu yang terbuka. Nah, itu satu pesan ya, pesan profetik dari pergantian tahun Ibrani. Sekarang masih dalam tahun pintu yang terbuka. Ya, kita menunggu saja nanti di akhir tahun menjelang masuk ke awal tahun, tema apa yang akan Pak Niko berikan buat kita untuk kita perhatikan, untuk kita kerjakan bersama-sama. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, bulan September ini juga menjadi satu bulan yang buat kami ya, buat saya dan keluarga itu sungguh bersyukur, saudaraku, sama Tuhan. Bukannya kita nggak bersyukur sebelum-sebelumnya, tapi ini kami sangat-sangat bersyukur karena di bulan September tanggal 23 kemarin kami ya sedikit mensyukuri lah, katakan begitu, untuk anniversary pernikahan kami yang ke-17 tahun, Sweet 17, saudaraku. Dan nggak terasa ya sudah Sweet 17 pernikahan kami berdua ya, membangun keluarga suka duka bersama, saudaraku. Ya, banyak hal yang kita alami terjadi dan kita lewati bersama, kita hadapi bersama, kita boleh ada sampai hari ini itu karena anugerah Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, di bulan September ini, di dalam kami mensyukuri anniversary kami yang Sweet 17 ini, kami bersyukur juga Tuhan menganugerahkan, Tuhan mempercayakan satu lagu yang Tuhan mau ditulis, saudaraku ya. Dan ini sudah saya tuliskan, saya sudah sedikit berikan rekamannya, tapi ini masih draft saja karena musiknya masih sangat simple, sangat sederhana. Nanti akan dibikinkan lagi musik yang lebih soundnya lebih bagus lagi, saudaraku, supaya ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya. Karena saya percaya ketika Tuhan berpesan kepada kami melalui satu momentum ya, ini kami percaya bahwa Tuhan juga mau berbicara tentang hal yang sama kepada banyak keluarga dan banyak calon-calon ya, yang akan masuk dalam berkeluarga. Nah, hari ini bisa dimunculkan itunya. Hari ini kita akan belajar satu tema, saudaraku, berhubungan dengan Sweet 17 kami, pesan yang kami terima dari Tuhan. Kami mau ajarkan, kami mau teruskan kepada saudara semua, yaitu tentang the marriage covenant. Nah, ya, dalam kita membangun sebuah keluarga, masuk dalam pernikahan yang kudus, ya, sebelum semuanya itu terjadi, sebelum saudara diberkati di dalam altarnya Tuhan, di tempat kudusnya Tuhan, saudara bersama dengan pasangan pasti akan mengucapkan sebuah janji yang dalam makna yang sesungguhnya itu adalah memakai kata covenant, bukan hanya sekedar komitmen, bukan sekedar hanya agreement ya, tapi adalah covenant. Covenant ini tingkat yang paling tinggi, saudaraku, di dalam makna ya, dalam pengertian sebuah perjanjian. Covenant ini adalah sesuatu hal yang kudus ya, jadi di dalam pernikahan, di dalam perjanjian kita dengan Tuhan, ini memakai kata covenant. Dan dalam perjanjian pernikahan itu ada satu hal yang enggak sekedar kita ucapkan, karena kita ucapkan janji itu di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan jemaat, dan di hadapan negara pemerintah yang akan mengesahkan melalui catatan sipil. Nah, saya rindu melalui sharing firman Tuhan hari ini tentang the marriage covenant, kita semua belajar, baik saudara yang belum menikah, yang sedang mempersiapkan pernikahan, supaya saudara bisa tahu apa yang Tuhan mau dari sebuah keluarga, dari sebuah pernikahan. Mari klik selanjutnya kita lihat sama-sama ya. Nah, ini dilatar belakangi, saudaraku, dengan adanya satu data statistik yang dikeluarkan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, yang saya cari, saudaraku, datanya, dan ini hasilnya, saudaraku. Kita akan lihat beberapa hasilnya dulu sebagai latar belakang. Kenapa sih kita perlu kembali kepada covenant itu di dalam marriage, dalam pernikahan kita, dalam keluarga? Kenapa kita perlu kembali lagi, mengingat kembali, mereview kembali, merenungkan, merefleksi kembali? Kenapa kita masih harus perlu?
Perhatikan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2021, jadi masih hangat, saudara. Ya mungkin yang 2022 belum keluar, ya. Nah, dikatakan bahwa angka perceraian di Jawa Barat, ini lebih spesifik, di Jawa Barat itu mencapai 98.088 kasus. Banyak atau sedikit, saudara? Jumlahnya banyak atau sedikit? Tahun 2021, berarti 1 tahun. Dalam 1 tahun terjadi kasus perceraian 98.000 lebih. Banyak atau sedikit? Banyak, saudara. Bukan hanya banyak, tapi banyak. Bilang kiri kanan, banyak gitu. Ya, ini PR buat gereja Tuhan. Ini PR buat keluarga-keluarga Kristen. Jangan sampai kita menambahi lagi jumlahnya. Jangan sampai ada di antara kita keluarga besar GBI Halimapa Kalijati menambahi ya, jumlah ini. Bahkan saya berdoa di seluruh Kabupaten Subang bahkan ya, jangan sampai ada yang menambahi. Dan bahkan lebih luas lagi di seluruh wilayah Jawa Barat, jangan sampai ada yang menambahi, terutama dari keluarga-keluarga Kristen. 98.000 yang merupakan angka tertinggi dalam 3 tahun terakhir ini. Wah. Selama 3 tahun terakhir, mungkin 2021, 2020, dan 2019. Dalam 3 tahun itu, ini angka tertinggi. Berarti ada satu peningkatan yang signifikan, saudara. Alkitab jelas mengatakan bahwa Tuhan membenci perceraian. Next berikutnya, kita lihat data berikutnya. Nah, dari 98.000 kasus perceraian itu masih dispesifikkan lagi oleh BPS yang disebabkan oleh pihak istri yang menggugat cerai itu adalah 75,6%. Dari 98.000 kasus tadi, 76% lebih itu yang memulai perceraiannya adalah pihak istri. Haleluya. Haleluya. Ya, kira-kira menurut istri itu mungkin gambarnya wah lemah lembut, pendiam dan sebagainya. Ternyata di kasusnya di survei ternyata 75% lebih pihak istri yang menggugat. Sementara sisanya, coba klik selanjutnya berapa? Sisanya 24,4% dimulai, diinisiatifin oleh kaum suami. Pihak suami yang menggugat itu ada 24,4% dari 98.000 tadi. Ini satu data yang nggak main-main, saudara. Ini warning, alarm buat kita. Mungkin kalau ada bunyinya itu surga, mungkin seperti itu. Kita gereja Tuhan yang di bumi ini harus tanggap, wah ini ada alarm dari surga, dari firman Tuhan melalui pemerintah yang mensurvei, dari BPS yang mensurvei ini, saudara. Ya. Next berikutnya. Nah, faktornya sekarang, faktor penyebabnya apa? BPS merinci lagi lebih detail lagi. Yang pertama, adanya pertengkaran, adanya perselisihan, adanya masalah ekonomi. Dan salah satu pihak yang mangkir di sini artinya hadir, tetapi nggak berfungsi, absen. Suami absen, istri absen, nggak hadir, nggak berfungsi, nggak berperan sebagaimana yang Alkitab ajarkan, yang Alkitab tulis. Ada secara fisik ada, tetapi secara fungsi mati. Ya, ibaratnya kayak kita flashback aja tubuh kita, lengkap tubuhnya ada kelihatan lengkap, tapi ada yang nggak berfungsi, mungkin tangannya, mungkin kakinya, jadi nggak berfungsi. Ya sudah begitu. Saudara bisa lihat ada ketimpangan, ada ketidakberesan, ada masalah, ada trouble, ada sakit penyakit, macam-macam komplikasi jadi satu, saudara. Ya, dan kekerasan dalam rumah tangga, ini fakta. Ini BPS menyajikan kepada kita data ini, saudara, untuk menjadi peringatan dan pembelajaran buat kita. Ya. Yang terakhir, kekerasan dalam rumah tangga. Next berikutnya kita lihat
spesifik lagi. Nah, mungkin saudara kurang jelas, tapi nggak apa-apa. Ini hanya untuk gambaran saja. Yang puji Tuhan kalau sudah bisa jelas di belakang, sinarnya terpantul ya. Nah, ini kota-kota di Jawa Barat, saudaraku. BPS menyajikan lebih spesifik kota-kota di Jawa Barat. Itu ada berapa itu dari Bogor sampai ke Banjar. Nah, itu ada berapa kota nggak tahu, saya belum hitung ya. Intinya begini, yang saya mau sampaikan melalui data ini. Kalau sudah perhatikan, siapa juaranya di Jawa Barat untuk yang bercerai, saudaraku? Juaranya adalah Indramayu, saudaraku. Ada yang di sini dari Indramayu. Kota Indramayu juara nomor 1, penyumbang kasus perceraian terbanyak, terbesar. Wah, Indramayu mana ya Indramayu? Sebentar, nah ini. Nah, ini. Berapa ya ini? Nggak jelas ya? Apa berapa? Kelihatan nggak bisa? Nggak kelihatan ya? Di situ berapa? Nah, 8.331. 8.000 perceraian terjadi di Indramayu selama 2021. Tertinggi di Jawa Barat. Nah, makanya saya merenungkan, ya, Tuhan minta tuliskan sebuah lagu ini. Ya, saya berdoa supaya lagu ini bisa diperdengarkan, bisa mulai kembali membawa keluarga-keluarga itu bisa kembali kepada tracknya yang Tuhan sudah tetapkan. Ya, yuk kita masuk berikutnya. Nah, kita mau lihat sekarang sebenarnya intisari dari marriage covenant atau janji pernikahan itu apa sih? Ketika kita masuk dalam pernikahan, ketika kita membangun sebuah keluarga, apa sih yang diharapkan Tuhan? Apa yang diinginkan Tuhan melalui pernikahan itu, melalui keluarga itu yang kita bangun bersama pasangan kita? Kita lihat berdasarkan Kejadian 1 ayat 26 dikatakan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, Bapa, Putra dan Roh Kudus, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ingat, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan segambar dan serupa dengan Allah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pegang dulu poin ini dulu. Manusia diciptakan dengan harapan Tuhan, dengan tujuan Tuhan. Manusia itu menjadi segambar dan serupa, atau dengan kata lain saya simpulkan ini, keluarga itu. Karena Tuhan membentuk sebuah lembaga pertama, lembaga yang kudus namanya keluarga. Yang pertama Adam dan Hawa. Dan melalui Adam dan Hawa itulah ciptaan Tuhan ini, manusia yang pertama ini, Tuhan mau engkau segambar dan serupa dengan aku. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Siapa dia? Laki-laki dan perempuan, keluarga. Ketika laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam pernikahan, dalam satu keluarga, maka inilah harapan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau minta feedbacknya. Engkau kuciptakan, engkau kujadikan untuk segambar dan serupa dengan aku, kata Tuhan. Ini intisari yang pertama. Ini strong point yang pertama, saudara, dari the marriage covenant. Klik satu lagi. Nah, ini intisarinya. Bahwa the marriage covenant adalah semakin serupa dengan Kristus. Katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Semakin serupa dengan Kristus. Jadi ketika saudara dan saya mulai membangun sebuah keluarga, maka ini harus kita pegang teguh. Saudara harus punya covenant juga kepada diri sendiri dan kepada Tuhan dan kepada pasangan. Kita keluarga harus semakin serupa dengan Kristus. Yang suami bercovenant, aku akan jadi serupa dengan Kristus. Yang istri juga sama. Aku pun juga akan bertumbuh serupa dengan Kristus. Jadi dua-duanya pasangan ini harus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus.
Kenapa banyaknya perceraian kasus tadi terjadi? Karena masing-masing pihak, baik pihak suami maupun pihak istri, tidak bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Akhirnya rusak, berantakan, saudara. Makanya timbul banyak kasus. Jadi buat saudara, anak-anak muda di sini yang sedang mau mempersiapkan sebuah pernikahan, ingatlah pesan ini, ya, bahwa saudara menikah bukan sekedar asal menikah hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, hanya untuk memenuhi keinginan orang tua, hanya untuk memenuhi supaya jangan malu dinilai oleh orang jombloan jomblowati misalkan, ya kan? Enggak, saudara benar-benar masuk dalam pernikahan membangun sebuah keluarga dengan satu tujuan yang sama, dengan visi dan misi yang sama. Bukan untuk menjadi sama, tapi menjadi satu. Yang menjadi sama itu adalah visinya, tujuannya yang menjadi sama. Tapi kalau kita menjadi sama nggak bisa. Menjadi satu, Alkitab ngomong menjadi satu, bukan untuk menjadi sama. Yang mengerti katakan yes. Ya, nih semakin serupa dengan Yesus. Dan selanjutnya tadi, nah kita lihat beberapa covenant yang pernah Tuhan kerjakan yang dicatat di dalam Alkitab, saudara. Yang pertama itu terjadi covenant pada waktu zaman Nuh, bukan yang pertama. Yang pertama itu di Firdaus tadi, yang di Adam dan Hawa itu terjadi covenant di situ. Yang kemudian covenantnya rusak karena manusia jatuh dalam dosa. Alkitab mencatat bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, kejadian 3 dosa mulai tercatat di situ, manusia jatuh dalam dosa, kejadian 3, kejadian 4 mulai terjadi Kain membunuh, ya, kemudian kejadian 5, kejadian 6 masuk, mau zaman Nuh itu Alkitab mencatat bahwa keinginan, kecenderungan manusia adalah keinginan hatinya adalah untuk berbuat dosa, untuk berbuat jahat. Jadi dosa merusak semua apa yang Tuhan sudah rancangkan, sehingga keinginan manusia adalah selalu yang jahat. Nah, melalui Nuh inilah Tuhan kembali mengadakan satu covenant, saudara, dengan satu tanda, yaitu pelangi, rainbow. Alkitab mencatat. Kalau Alkitab dalam perjanjian yang versi Indonesia dikatakan busur, ya, aku menaruh busurku di langit. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah rainbow, pelangi. Ya, jadi pelangi itu adalah bukti atau tanda perjanjian antara Tuhan dengan Nuh. Untuk tujuan apa? Untuk memulihkan perjanjian yang telah rusak itu. Diadakan perjanjian yang baru lagi. Supaya apa? Apa yang rusak itu kembali dipulihkan, saudara. Ya. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian, covenant dalam bahasa Inggrisnya dikatakan yang kuadakan antara aku dan kamu, yaitu Nuh, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, Nuh turun-temurun untuk selama-lamanya. Busur ku taruh di awan supaya itu jadi tanda perjanjian antara aku dan bumi ini. Next berikutnya coba kita lihat. Nah, inilah inti sari dari covenant antara Tuhan dengan Nuh, yaitu untuk memulihkan kerusakan karena pelanggaran terhadap perjanjian yang pertama tadi, yang rusak akibat manusia jatuh dalam dosa. Jadi covenant Tuhan tuh ada satu inisiatif. Tuhan tuh ada satu, ayo kita pegang yuk covenant kita yuk. Itu keinginan kerinduan Tuhan seperti itu. Next berikutnya. Nah, yang kedua sekarang yaitu kepada Abraham, saudara. Dikatakan begini, inilah perjanjianku atau my covenant yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu, yaitu Abraham serta keturunan Abraham. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ini adalah perjanjian sunat, saudara. Nah, ini dilakukan oleh Tuhan kepada Abraham ketika ini di penghujung tergenapinya lahirnya anak perjanjian, yaitu Ishak. Nah, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Apa maknanya? Apa pesannya dari covenant itu? Klik selanjutnya. Nah, covenant yang digunakan untuk orang pilihan, untuk yang akan dipercayakan melaksanakan suatu rencana dan kegerakan Tuhan. Jadi Tuhan itu
kepada keturunan yang selanjutnya, yaitu Yakub Israel, kepada Yusuf, dan sampai hari ini. Perjanjian itu masih berlaku, saudara. Ya, perhatikan ini. Jadi untuk apa Tuhan berjanji kepada Abraham, mengikat janji dengan dengan tanda sunat itu? Artinya begini, Tuhan mau bilang ini, aku mau pakai engkau Abraham bersama dengan keluargamu, bersama dengan keturunanmu, aku akan pakai engkau menjadi berkat bagi banyak bangsa. Tapi sebelum itu, ayo kita ikat janji dulu. Nah, kira-kira gambarannya gitu. Dialognya secara imajinernya seperti itu kira-kira. Dialog imajinernya. Demikian juga sampai hari ini. Ketika Tuhan mau pakai saudara, Tuhan mau memuliakan saudara, Tuhan mau angkat saudara, Tuhan mau ikat janji sama kita. Yang mengerti katakan yes. Saudara berani berjanji sama Tuhan, ikat janji sama Tuhan. Tuhan, ini aku, pakai aku Tuhan. Ya, saya bersyukur sekali bisa bertemu dan berkenalan, bisa membangun hubungan dengan Bapak Letkol Jarod yang ada di tengah kita, saudara, kepada pagi siang hari ini. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, melalui beberapa kami sharing ya, dengan Bapak Letkol Jarod ini, saya menangkap, menyerap banyak hal, saudara. Beliau seorang yang melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya, beliau dulu bersaksi bahwa beliau satu pelayanan juga dengan Bapak Daud Tony ya, di GPI Glo di Jakarta. Nah, beliau berkata dengan keberadaan beliau berkomitmen bahwa dengan apa yang Tuhan percayakan kepada beliau tuh mau untuk apa istilahnya ya, untuk pelayanan Tuhan itu dengan segenap hati. Ada satu kalimat yang itu membuat saya terharu gitu ya. Beliau berani berkata begini, saudara. Ya, kalau dengan keberadaan ini hanya nggak persis gitu ya. Ya, kira-kira kalau saya dengan keberadaan saya yang Tuhan sudah pakai sedemikian hari ini, kalau saya nggak bisa jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, wah, saya selesai, kata beliau begitu. Ya, ini seperti Ratu Esther, saudara. Seperti Ratu Esther. Ratu Esther tadinya seperti menolak apa yang disampaikan oleh pamannya Mordekai untuk menyelamatkan bangsanya. Wah, aku nggak bisa, nanti aku mati, kata Esther. Kalau aku ketemu raja dan raja nggak berkenan ditemui, aku mati, hukumannya mati. Mordekai waktu itu ngomong begini, hai Esther, siapa tahu dengan adanya jabatanmu sebagai ratu sekarang ini, maksud Tuhan mengangkat engkau jadi ratu adalah untuk tujuan ini, untuk menyelamatkan bangsamu. Mordekai berkata seperti itu. Jangan kira, kata Mordekai, kamu akan selamat sendiri. Tuhan bisa pakai orang lain untuk menyelamatkan bangsamu, tapi kamu, kata Mordekai pamannya, jangan kau berpikir bahwa kamu akan selamat. Singkat cerita, itu mungkin menemplak Ratu Esther, saudaraku, ya kan? Kemudian Ratu Esther, oke, kalau begitu doakan aku, ayo kita berpuasa bersama-sama 3 hari 3 malam. Setelah itu aku akan menghadap raja. Kalau aku harus mati, gak apa-apa, aku akan mati. Nah, wah, luar biasa. Dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Esther, Esther diangkat, dipromosikan, dimuliakan, dan dia berdampak luar biasa. Dia akhirnya berhasil menyelamatkan bangsanya dari ancaman pemusnahan waktu itu, saudara. Nah, ini yang tadi yang terkoneksi dengan ini, saudara. Ketika Tuhan mau pakai saudara dan saya, keluarga-keluarga, Tuhan tuh perlu minta covenant dulu dari kita. Apa? Ikat janjimu kepadaku, kata Tuhan. Kalau ikat janjinya Tuhan sudah jelas, pasti sudah iya, pasti dia kerjakan, iya pasti dia genapi. Tuhan nggak lupa dengan janjinya. Tuhan nggak pernah lupa dengan covenantnya, isi covenantnya Tuhan nggak pernah lupa.
Tapi kita nih yang harus benar-benar, ya Tuhan, aku sungguh-sungguh sama Tuhan. Sadar nggak bahwa saudara pribadi lepas pribadi ini adalah orang-orang yang punya potensi besar untuk dipakai Tuhan secara dahsyat luar biasa. Amin. Untuk menyelesaikan amal agung Tuhan Yesus. Dan hari ini kesempatan buat kita untuk kita covenant sama Tuhan. Tuhan, aku percaya, aku tahu Engkau mau pakai aku untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu, amal agung-Mu. Pakai aku Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh, aku mau bertumbuh semakin serupa Kristus. Orang yang mau dipakai Tuhan, kembali tadi komitmennya, covenantnya apa? Aku mau bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Itu strong point-nya. Bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, itu yang Tuhan minta, saudara. Gak bisa kita melayani Tuhan, gak bertumbuh semakin serupa Kristus, gak bisa. Mungkin di tempat lain bisa ya. Khotbah sambil mabuk dulu mungkin bisa. Khotbah sampai apa dulu mungkin diperbolehkan. Tapi kalau di kita nggak bisa, saudara. Kita harus benar-benar bertumbuh, nggak bisa sembarangan. Melayani raja, segala raja nggak boleh sembarangan. Harus benar-benar bertumbuh ke arah Kristus. Jadi ada pembaharuan dalam hidup kita. Ada perubahan karakter, ada perubahan sikap cara hidup kita yang itu disaksikan oleh banyak orang. Next berikutnya. Nah ini yang Maleakhi. Sekarang yang Maleakhi. Tadi pertama Nuh, kedua Abraham, yang ketiga di Maleakhi. Ini pasal 2 ayat 14. Kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Jangan salah baca ya. Istri masa muda. Sekali lagi, istri bukan istri muda. Jangan salah bacanya ya, jangan kelewat itu. Istri masa muda ya. Yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu, the wife of thy covenant. The wife of thy covenant. Istri seperjanjian. Yang dimaksud oleh karena apa? Itu kalau kita baca di atasnya, satu ayat di atasnya, Tuhan tuh menegur umat Israel begini. Kenapa kamu masih bertanya lagi? Kenapa aku nggak menerima persembahanmu? Tuhan bertanya. Jadi waktu itu kejadiannya latar belakang masalahnya adalah Tuhan sudah nggak mau lagi terima persembahan dari umat Israel, dari suku Yehuda khususnya. Walaupun mungkin mereka persembahannya terbaik, hebat, luar biasa, tapi Tuhan sudah nggak mau terima lagi. Kenapa, saudara? Karena ini, mereka sudah tidak setia lagi, merusak covenant itu. Mereka tidak setia dengan istri masa muda mereka. Hal ini menghambat, saudara, berkat Tuhan. Yang harusnya berkat Tuhan bisa maksimal, tetapi karena ada hal ini, akhirnya nggak jadi maksimal, saudara. Ayat 15-nya, bukankah Allah yang bisa menjadikan mereka suami istri tadi ya, sepasang tadi, daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu adalah keturunan ilahi. Jadi tanda yang pertama tadi adalah pelangi, yang kedua ada tanda sunat, yang ketiga ada tanda keturunan ilahi. Artinya begini, pesannya begini. Jadi di dalam kita membangun sebuah keluarga, covenant marriage yang kedua. Covenant marriage yang kedua ada. Tadi yang pertama bertumbuh semakin serupa Kristus. Jadi berkeluarga. Saudara harus punya satu covenant, punya satu tekad, punya satu visi, misi bahwa aku dan seisi keluargaku akan bertumbuh ke arah Kristus, semakin serupa Kristus. Yang kedua, menjadikan keluarga sebagai tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Maleakhi 2 ayat 11 di atasnya. Maleakhi 2 ayat 11. Tempat kudus yang dikasihi Tuhan, jangan dirusak. Itu tempat kudus. Keluarga adalah tempat kudus. Katakan sama-sama yuk.
Keluarga adalah tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Jangan sembrono. Ini tempat kudus, saudara. Jangan diacak-acak. Jangan dirusak, saudara. Jangan diremehkan. Nggak apa-apa, bebas. Aku mau cari yang lain. Aku mau have fun, mau senang-senang dengan yang lebih muda. Buat saya no problem. Tuh banyak loh, saudara. Di orang-orang Kristen seperti itu juga ada prinsip hidup. Sudah berkeluarga, ya tapi masih suka begitu di luaran, berhubungan dengan banyak orang di luar sana, melanggar tempat kudus, merusak, mencemari tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Ayo anak-anak muda di tempat ini, engkau yang mau berkeluarga. Yang kedua, ketika kau berkeluarga, bertekadlah keluarga ini adalah tempat kudus yang dikasihi Tuhan, jangan dicemari. Yang ketiga ini keturunan ilahi. Artinya apa? Ketika saudara berkeluarga, jangan asal berkeluarga saja, tapi saudara punya tanggung jawab untuk melahirkan keturunan ilahi. Jangan sampai setelah keluarga dikaruniai keturunan, anaknya bukan jadi keturunan ilahi, jadi keturunan duniawi. Jangan sampai saudara bertumbuhnya anak-anaknya bukan ke arah Kristus, tapi bertumbuh ke arah seperti dunia. Ini merusak, ini mencemari covenant itu. Banyak kan kalau keluarga, yang penting punya banyak anak, yang penting. Tapi kemudian ditelantarkan, sudah dikaruniai keturunan, ditelantarkan, nggak dididik, nggak diarahkan, nggak dibekali dengan hal-hal rohani, malah besar dengan lingkungannya, akhirnya omongannya juga seperti mereka, ya inisial A, apa-apa, ya kan? Kebun binatang semua yang keluar. Ingat, ya, ayo yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, komitmen sama-sama hari ini, covenant sama-sama hari ini. Jadikan keluarga yang sudah berkeluarga, ayo bertumbuhlah ke arah Kristus. Yang kedua, jadikan keluarga yang tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, didiklah anak yang dipercayakan oleh Tuhan, supaya anak itu besar di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kiranya sampai di sini dulu, ya, sharing saya tentang covenant, marriage covenant ini. Masih banyak saudara-saudara. Nah, ini kita pending aja. Seri berikutnya, ya, berseri saudara. Tapi pegang dulu 3 poin ini, isi intisari dari marriage covenant tadi. Yuk kita ulang ya sama-sama ya. Yang pertama tadi apa? Marriage covenant intisari yang pertama apa tadi? Tuh lupa kan? Apa yang pertama? Semakin bertumbuh serupa Kristus. Yang kedua, jadikan keluarga kita tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Ya, jangan sembrono saudaraku. Itu Tuhan ada di sana, ya. Tuhan itu mengasihi tempat kudusnya. Tuhan itu menghormati, sangat menghormati pernikahan. Yang ketiga, melahirkan keturunan ilahi. Didiklah anak-anak kita, keturunan yang Tuhan percayakan, bertumbuh menjadi anak ilahi. Yang mengerti katakan yes.